Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan berita yang menarik khusus bagi tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN. Hal ini ditayangkan oleh media jpnn.com di mana di media ini diberitakan terkait dengan solusi honorer yang tidak masuk di dalam database BKN. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pada beberapa kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang masuk ke dalam database BKN dan telah lulus pada tahapan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan diangkat menjadi P3K. Jadi hal ini sudah berulang kali ditegaskan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas di berbagai kesempatan bahwa tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN dan telah lulus di dalam proses verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP itu memang bisa dipastikan akan diangkat menjadi P3K. Apakah P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Menteri Anas menyebutkan bahwa jumlah honorer yang masuk ke dalam pendataan dan telah terdata di dalam database BKN pada 2022 sebanyak 2,3 juta orang. Jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah honorer yang telah lulus di beberapa tahapan seleksi, yakni seleksi pada tahun 2022 maupun tahun 2023, sehingga jika dikurangi masih ada tersisa 1,7 juta orang tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN dan belum diangkat menjadi ASN P3K. Rekan-rekan, sejumlah pimpinan forum honorer juga mengungkapkan bahwa saat pendataan BKN tahun 2022 banyak honorer non K2 tenaga kependidikan khususnya itu tidak masuk di dalam pendataan oleh karena memang beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Jadi memang pada saat pendataan yang dilakukan pada 2022 terdapat surat edaran yang menyatakan beberapa jabatan yang tidak bisa dimasukkan di dalam database BKN pada proses pendataan dimaksud. Jabatan itu antara lain adalah satuan pengamanan atau security, cleaning service maupun pramuniaga. Nah, sebenarnya bagaimana nasib tenaga non ASN atau tenaga honorer yang tercecer tersebut? Pasalnya menjelang pendaftaran P3K tahun 2024, BKN telah mengumumkan bahwa pada 2024 ini lembaga yang menangani kepegawaian tersebut tidak akan melakukan pendataan ulang non-ASN atau tenaga honorer. Melalui keterangan pers resmi yang dirilis oleh BKN per tanggal 18 April 2024 yang lalu, BKN menyatakan bahwa pendataan honorer itu sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022. Proses pendataan non-ASN itu telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Itu salah satu poin yang ditegaskan oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi seperti yang dikutip dari situs resmi BKN. Rekan-rekan, terkait dengan nasib honorer yang tercecer, salah satu pemerintah daerah yakni Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Haris menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat kurang lebih 3.000 tenaga kontrak di daerahnya yang tidak masuk ke dalam database BKN. Saya pikir untuk pemerintah daerah yang lain kurang lebih seperti ini ya, jadi masih ada banyak tenaga honorer yang memang belum masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara. Tentu ini menjadi masalah oleh karena memang di berbagai kesempatan Menpan RB hanya menegaskan bahwa hanya tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN yang prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Namun hal itu juga belum pasti oleh karena sampai dengan saat ini belum ada juknis secara tertulis
yang mengatur terkait dengan mekanisme dan tahapan seleksi CASN guna pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, Haris selaku Bupati, penjabat Bupati Bangka menyiapkan solusi bagi honorer yang tercecer dimaksud, yakni dialihkan ke tenaga outsourcing. Jadi ini komentar dari penjabat Bupati, oleh karena memang mungkin belum ada juknis yang mengatur terkait dengan nasib dan kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN, sehingga penjabat Bupati rupanya menyiapkan solusi bagi honorer yang tercecer dimaksud. Bisa saja honorer yang tidak terdata itu bisa dialihkan ke tenaga outsourcing. Itu yang ditegaskan oleh Haris. Ia menyebutkan bahwa pengalihan status kepegawaian dari tenaga kontrak ke tenaga outsourcing seperti tenaga kebersihan dan penjaga malam dikatakan pada saat ia melantik sebanyak 945 orang P3K. Nah, skema pengalihan status kepegawaian tersebut, kata M. Haris, itu sudah disiapkan dengan harapan nanti skema tersebut dapat digunakan. Rekan-rekan, ternyata pemerintah daerah ini Bupati Bangka telah menyiapkan skema pengangkatan dan pengalihan status honorer atau tenaga kontrak menjadi tenaga outsourcing. Jadi tenaga kontrak atau tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN di Kepulauan Bangka ini, ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, itu rencananya akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Apakah semua daerah juga seperti itu? Tentu kita juga belum bisa menyimpulkan, oleh karena memang sampai dengan saat ini belum ada regulasi tertulis. Setidaknya ada juknis yang mengatur terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh pejabat Bupati Bangka ini setidaknya bisa menjadi bayangan kebijakan ke depan jika memang tenaga honorer, khususnya honorer yang tidak terdata dalam database BKN, tidak diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Nah, rekan-rekan sekalian, PJ Bupati Bangka juga menyebutkan dan menyarankan agar para tenaga honorer yang telah dilantik menjadi P3K itu harus tetap disiplin sesuai dengan aturan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara. Rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap rencana kebijakan dari pejabat Bupati Kepulauan Bangka ini? Apakah rekan-rekan setuju terhadap kebijakan yang akan mengalihkan tenaga honorer yang tidak terdata di dalam database BKN menjadi tenaga outsourcing? Karena memang sampai dengan saat ini belum ada kebijakan resmi dari Kemenpan RB terkait dengan nasib honorer yang belum terdata di dalam database BKN. Di sisi lain, BKN sudah mengeluarkan keterangan pers bahwa BKN tidak akan melakukan pendataan ulang bagi para tenaga honorer. Acuan database hanya mengacu kepada pendataan yang telah dilakukan di tahun 2022 yang lalu. Silakan tuliskan tanggapan dan komentar rekan-rekan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.